Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Dosen Universitas Negeri Padang, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana proses kita dalam menyusun konten perkuliahan di halaman Smile UNP Smart in Learning Universitas Negeri Padang. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, ini adalah halaman mata kuliah yang saya bina, antara lain adalah mata kuliah proyek integrasi sistem, kemudian mata kuliah sistem operasi, kemudian ada mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer, serta mata kuliah pengembangan karir, pendidikan teknologi dan kejuruan untuk pascasarjana S2 PTK Universitas Negeri Padang. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, secara defaultnya halaman e-learning Bapak dan Ibu melalui Smile itu akan berbentuk tampilannya seperti kotak hitam seperti ini. Dan ini saya menamakannya dengan dashboard thumbnail. Nah, dashboard thumbnail ini sebenarnya adalah sebuah image yang kita sertakan pada saat men-setting mata kuliah. Jadi ketika kita setting, maka kemudian sertakan gambar pendukung untuk sebagai identifier lah oleh mahasiswa mata kuliah yang dia ikuti. Ini menjadi lebih informatif dibandingkan jika hanya dalam bentuk format seperti ini. Kenapa demikian? Karena sudah ada ilustrasi, image atau grafis yang kita sertakan, maka mahasiswa sudah tahu, oh ini mata kuliah yang saya ikuti dengan Pak Adri, kira-kira seperti itu. Sebagai salah satu contoh Bapak dan Ibu, saya coba masuk ke dalam mata kuliah sistem operasi saja, ya, ataupun proyek integrasi sistem juga boleh. Saya akan memperlihatkan nantinya proses bagaimana kita melakukan pengisian dengan secara manual dari nol sampai siap untuk jalan di halaman e-learning, ataupun kemudian melalui proses backup dari halaman e-learning kita yang lama. Nah, namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu struktur yang biasa saya gunakan di dalam menyusun konten e-learning, dan struktur ini adalah struktur yang juga sudah biasa kami gunakan sebagai tim pengelola dari SPADA Indonesia. Ya, di mana ini menjadi konten minimum yang harus tersedia. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, berkat kreativitas dan aktivitas rutin kita di halaman e-learning, seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita tahun 2024 kemarin memperoleh penghargaan sebagai LMS teraktif pada posisi yang kedua di bawah Universitas Negeri Surabaya. Ya, karena memang pengukuran di SPADA itu kami yang di tim SPADA Indonesia, Bapak dan Ibu, memang dikomandoi oleh, kalau kami manggilnya Paman, ya, Paman Alim Sumarno, yang sekarang menjadi Direktur dari Direktorat Pembelajaran Digital di UNESA. Ke depan sebenarnya masih ada reward-reward lain yang tersedia di SPADA itu, di samping LMS teraktif, juga dalam kategori mata kuliah dengan konten terbaik, kemudian konten terlengkap, dan lain sebagainya. Jadi tidak tertutup kemungkinan Bapak dan Ibu kalau 2025 ini kita bisa kalaulah tidak akan naik ranking ke posisi 1 untuk LMS teraktif, paling tidak kita juga bisa memperoleh atau mendapatkan award dalam kategori yang lain untuk e-learning. Tidak hanya sekedar untuk kategori e-learning LMS teraktif, tetapi juga mudah-mudahan dengan konten-konten yang inovatif gitu. Saya akan buka di 2 tab yang berbeda untuk kedua mata kuliah dan bagaimana kita menstrukturkannya. Pertama, untuk mata kuliah proyek integrasi sistem, ini mata kuliah praktik sebenarnya Bapak dan Ibu, karena memang mahasiswa kuliahnya di laboratorium, tetapi ini sudah dalam bentuk proyek independen yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kan banyak kemarin pertanyaan yang muncul di grup yang mempertanyakan gimana sih cara menambahkan gambar seperti ini ke dalam course kita di bahagian session pengantar. Ya, jadi biasanya Pak dan Ibu, secara default kan kita menerima susunan perkuliahan itu seperti ini. Ada pengantar, ada RPS, kemudian minggu pertama, kedua, sampai minggu terakhir ujian akhir semester.
Maka satu persatu ini bisa kita isi Bapak dan Ibu ya. Misalnya di bagian pengantar. Biasanya saya bagian pengantar ini adalah halaman awal tempat kita untuk bertegur sapa dengan mahasiswa, ataupun juga tempat bagi mahasiswa untuk mengenal siapa sih profil dosennya. Apalagi untuk mata kuliah MKU Bapak dan Ibu yang tahun lalu itu full daring kita lakukan, sehingga memang mahasiswa tidak pernah bertatap muka dengan dosennya, dosen juga tidak pernah bertemu dengan mahasiswanya, kecuali kegiatan secara daring, baik melalui LMS untuk aktivitas asinkronnya maupun melalui Zoom meeting untuk aktivitas sinkronus. Nah, di halaman pengantar ini Bapak dan Ibu, saya biasanya melengkapinya dengan dokumen-dokumen seperti ini, mulai dari profil dosen, kemudian referensi, kontrak kuliah, kemudian mereka upload kontrak kuliah. Nah, kemudian baru kita siapkan grup kelas ini di WhatsApp. Nah, untuk profil dosen, saya tidak ingin menjelaskan panjang lebar ke mahasiswa saya siapa dan lain sebagainya. Saya cenderung Bapak dan Ibu menggunakan pendekatan infografis. Kenapa? Karena dengan pendekatan infografis ini mempermudah kita untuk menyampaikan banyak hal dengan 1-2 ilustrasi atau gambar gitu ya. Dan untuk membuat gambar ini tidak mesti juga Bapak dan Ibu harus punya skill image editing gitu ya, harus pintar pakai Photoshop, tidak. Pakai aja PowerPoint juga boleh Bapak dan Ibu ya, atau yang biasa pakai Canva, pakai aja Canva. Maka pertama untuk profil dosen ini saya menggunakan komponennya itu adalah page ya. Kenapa page? Supaya halaman utama kita ini tidak penuh. Jadi baru akan terbuka ketika diklik oleh mahasiswa. Nah, ini ketika diklik saya hanya memberikan summarize pendek seperti ini. Muhammad Adri, nanti saya dihubungi pada nomor sekian gitu ya. Lalu kemudian sedikit narasi pendek ya. Nah, lalu kemudian di bawahnya saya sertakan lagi dengan referensi. Nah, untuk referensi di sini Bapak Ibu lihat ya, not available unless the activity A profile dosen is marked complete. Maka referensi ini nggak bisa dibuka oleh mahasiswa kalau dia belum melihat profil dosennya. Ini namanya restrict access ya. Nanti gimana cara settingnya akan saya perlihatkan. Nah, ini untuk referensi saya hanya tampilkan satu gambar saja Pak dan Ibu ya. Tetapi di sini saya tampilkan cover dari buku-buku yang digunakan untuk menunjang dari proyek ya, integrasi proyek sistem informasi yang dikerjakan oleh mahasiswa dalam mata kuliah ini. Lalu kemudian setelah itu kontrak kuliah ya. Nah, kontrak kuliah ini bisa dilihat oleh mahasiswa. Saya menggunakan langsung file. Lalu kemudian di description saya beri informasi seperti ini. Mahasiswa sekalian silahkan di-download dokumen kontrak kuliah ini. Kemudian diisi nama mahasiswa dan tanda tangan masing-masing secara digital. Boleh dengan scan atau foto tanda tangan. Kemudian di-upload melalui link upload yang tersedia. Nah, supaya mudah kita memanage file Bapak dan Ibu, maka kemudian saya juga mengatur format untuk penamaan file oleh mahasiswa. Jadi saya beri ini karena ini adalah kelas untuk kode seksi 2024 semester 2 pada program studi 076. 076 ini adalah kode untuk program studi pendidikan teknik informatika, lalu kelasnya adalah 0139. Maka kemudian saya beri penamaan filenya oleh mahasiswa pada saat upload harus menggunakan pendekan PIS 039 NIM nama kontrak kuliah. Nanti mereka upload di mana? Yaitu mereka upload di bagian D, upload kontrak kuliah. Yaitu, dan untuk kontrak kuliah ini saya menggunakan aktivitinya adalah assignment ya, penugasan. Lalu kemudian sama seperti tadi, bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa mahasiswa itu betul-betul membaca secara runut dari konten halaman e-learning kita. Maka caranya dengan menambahkan restricted access ini ya. Jadi ini yang disebut dengan pembatasan akses dengan adanya tanda kunci. Maka mahasiswa tidak akan bisa buka referensi B kalau belum buka profil dosen. Mahasiswa tidak akan bisa lanjut ke kontrak kuliah kalau belum buka referensi gitu ya, dan seterusnya.
Nah, tujuannya apa Bapak dan Ibu? Agar mahasiswa itu tidak lompat-lompat dia, tidak loncat dia seenaknya untuk mengakses halaman e-learning. Nah, barangkali untuk restricted access ini yang sering kita kelupaan untuk menguncinya. Karena kalau kita kunci Bapak dan Ibu, kita atur aktivitas penugasan tanggal sekian, lalu bersyarat, maka kegiatan asinkronus itu mereka akan mengikutinya secara runut dan runtut gitu ya. Nah, tapi kalau tidak kita setting, dia pada minggu pertama udah bisa buka materi minggu ke-7 gitu. Jadi itu batasan-batasan yang kita buat. Kecuali kalau minggu kedua hingga ke-7 itu Bapak Ibu hidden kan baru dia tidak muncul di halaman mahasiswa. Nah, oleh sebab itu maka kita setting restricted-nya. Lalu terakhir yaitu menambahkan grup kelas. Nah, grup kelas kita buat di WhatsApp, nanti kemudian dari WhatsApp itu kita kopikan linknya dengan menggunakan komponen activity-nya adalah link ya. Jadi ini kira-kira Pak dan Ibu tampilan awal untuk di bagian pengantar. Lalu kemudian untuk di bagian RPS ini karena mata kuliah baru ya Bapak dan Ibu ya, jadi saya belum menyempurnakan RPS-nya karena mata kuliahnya mata kuliah project, yang pasti saya menggunakan pendekatannya adalah team based project. Jadi saya menggunakan ada 3 kelas yang saya bina. 2 kelas itu saya pakai dengan pendekatan big project, sementara 1 kelas saya gunakan dengan pendekatan small project. Nah, bedanya nanti adalah kalau big project dalam 1 kelas itu mereka menggunakan membangun 1 paket aplikasi terintegrasi. Sedangkan di small project kelas itu saya bagi ke dalam beberapa grup kecil. Masing-masing grup nanti membuat modul-modul dari project yang lalu kemudian mereka integrasikan menjadi satu kesatuan. Nah, maka kemudian saya masih mendefinisikan RPS agar sesuai dengan tujuan dari team based project tersebut. Mudah-mudahan minggu depan ini udah bisa di-upload ke sistem. Lalu kemudian berikutnya untuk minggu pertama. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu ya. Jadi struktur dari halaman e-learning kita itu yang paling penting yang kita desain. Nah, di sini Bapak dan Ibu saya menggunakan beberapa elemen ya. Elemen yang pertama ini adalah elemen text area. Kalau dahulu itu disebut dengan label ya. Ini sekarang menjadi text area. Lalu kemudian untuk introduction-nya saya tetap menggunakan page. Lalu kemudian pertama ini yang saya sampaikan tadi bahwa di Spada itu kita cenderung untuk menyusun konten itu dalam 3 segmen ini. Jadi ada introduction, ada learning resources, dan ada learning activity. Supaya apa? Supaya mahasiswa itu menjadi fokus ya, tidak konten yang berserakan gitu, mana yang slide presentasi, mana yang bahan modul dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian Bapak dan Ibu di introduction ini saya menggunakan page, saya hanya memberikan penjelasan singkat saja. In the first lesson we will discuss about introduction integration system project. Kebetulan Bapak dan Ibu sejak 2 semester ini saya menggunakan running kelas yang saya bina itu di dalam English class ya, dalam bahasa Inggris. Jadi sekalian membantu mahasiswa lah untuk persiapan tes bahasa Inggris lah, kira-kira seperti itu ya, supaya jangan jadi momok lagi bagi mahasiswa. Pada saat mau ujian nilai bahasa Inggris nggak lulus-lulus, jadi kita start dari mata kuliah gitu ya. Dan di kelas pun saya ngajarnya dalam bahasa Inggris Bapak dan Ibu. Saya coba mau ulang-ulang kaji lamo lah, gimana supaya bisa fluent juga lah kita dalam bahasa Inggris, tapi tentunya tidak sebagus teman-teman yang memang dari Departemen Bahasa Inggris. Lalu kemudian learning resources juga demikian. Kemudian berikutnya pengantar modul what is integration system project. Nah, di sini saya gunakan page kembali.
Maka kemudian di sini saya menjelaskan 3 hal, yaitu pertama the scope of project, kemudian create project team, dan project strategic plan. Lalu kemudian ketika mereka akan berbicara tentang integration system, maka mereka harus menetapkan project device-nya, lalu kemudian menentukan cara mengukur bagaimana supaya tujuan pengembang project tadi terrealisasi, lalu terukur ya. Lalu kemudian setelah itu baru mereka lanjutkan dengan bagaimana supaya capaian ini tercapai dengan menggunakan alat ukur yang sudah disiapkan. Nah, lalu kemudian mereka melanjutkan aktivitas di kelas ya, mendefinisikan 3 hal tadi, menetapkan ruang lingkup proyeknya, lalu kemudian menentukan timnya, serta kemudian menyusun kerangka dari perencanaan proyek. Kemudian setelah itu kita lengkapi dengan bahan sajian. Nah, ini bahan sajiannya dalam format PowerPoint Bapak dan Ibu ya, yang saya PDF-kan. Dan ini adalah bahan sajian saya yang saya gunakan ketika di kelas ataupun ketika di kalau umpamanya kelasnya daring, maka nanti saya gunakan untuk disajikan di hadapan mahasiswa melalui Microsoft Teams ya. Dan ini kita jelaskan kepada mahasiswa apa tahapan-tahapan yang harus mereka kerjakan pada pertemuan pertama ini, lalu apa yang menjadi penugasan selama mereka berada di laboratorium sampai perkuliahan berakhir. Nah, ini kira-kira Bapak dan Ibu untuk konten mata kuliah yang pertama. Dan ketika mereka mendapatkan learning resources, ada satu komponen lagi biasanya yang saya tambahkan Bapak dan Ibu. Di mata kuliah e-learning saya itu selalu saya sediakan, pertama adalah modul, yang kedua slide presentasi, dan yang ketiga adalah video pendukung. Nah, setelah itu baru kita desain komponen yang ketiga, yaitu learning activity, pertemuan pertama ya. Dan ini kelupaan saya ini ya, karena perkuliahannya juga via Microsoft Teams nantinya, jadi ya instruksinya udah terlanjur dalam bahasa Indonesia, saya tulis, nanti saya edit lagi. Maka ini di video sebelumnya saya sudah men-setting bagaimana kita memasukkan virtual meeting ini. Nah, lalu kemudian bisa saja ini karena pengalaman pertama kemarin Bapak dan Ibu, di hari Senin saya terlanjur men-setting virtual meetingnya hanya 45 menit, tapi ternyata kemudian nggak cukup, akhirnya saya sediakan satu link baru untuk lanjutannya. Dan sebenarnya di Microsoft Teams itu untuk sesi perkuliahan saya yang siang Bapak dan Ibu kemarin, di kode seksi yang kedua, maka pertemuan virtual meetingnya itu saya setting sepanjang waktu perkuliahan gitu ya, dari jam 15 sampai jam 19.50, kira-kira seperti itu ya. Jadi dengan kita menggunakan Microsoft Teams dengan akun UNP di @lekturir.unp.ac.id, banyak banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Pertama, akses dari aplikasi Office secara full ya. Kita mendapatkan Office secara free dari institusi kita, dan itu bisa Bapak Ibu install tidak hanya di satu laptop tapi di 5 perangkat. Ya, bisa diinstal di tablet, kemudian di PC di rumah barangkali, lalu di laptop ya, ataupun mungkin di MacBook-nya, berapa perangkat, sampai 5 perangkat untuk satu orang dosen. Ya, dan kelebihan yang lain adalah kita bisa mendapatkan OneDrive. Nah, ini yang luar biasa Pak dan Ibu. OneDrive ini kita mendapatkan free kontennya, free space-nya itu 5 tera. Jadi semua dokumen saya online kan di OneDrive, sehingga ketika saya kelupaan membawa laptop nyampe di kampus, saya tinggal buka OneDrive saya, lalu kemudian udah bisa ngajar langsung tanpa harus ataupun mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tanpa, walaupun laptop tertinggal di rumah. Itu manfaat yang kita rasakan dengan adanya campus agreement antara Microsoft dengan UNP. Nah, ini aktivitas yang saya setting untuk minggu pertama. Nah, kebetulan seperti tadi di bagian pengantar ini ya, kan ada ini restricted access yang saya sertakan Bapak dan Ibu ya.
Maka bagaimana cara membuat restricted access ini saya cobakan di pertemuan pertama ini. Nah, di sini belum ada penguncian sama sekali kecuali untuk virtual meeting ya. Kemudian karena belum ada penjelasan saya ke mahasiswa, jadi saya belum kunci. Tapi setelah pertemuan kemarin, itu untuk pertemuan selanjutnya otomatis semuanya akan saya terapkan dengan pendekatan restricted access. Nah, langkah pertama untuk mengedit konten ini Bapak dan Ibu, kita harus aktifkan edit mode gitu ya. Lalu kemudian saya tinggal atur bahwa untuk bisa mahasiswa mengakses introduction dari pertemuan pertama ini, mereka harus melengkapi dahulu upload kontrak mata kuliahnya dan bergabung ke grup WhatsApp kelas yang saya bina. Maka caranya adalah saya klik di bagian introduction ya, di bagian komponen yang pertama. Lalu kemudian setelah itu saya tinggal pilih edit setting. Maka sekarang saya men-setting page yang saya gunakan, ini indikasi page-nya Bapak dan Ibu ya. Introduction to lesson 1, kemudian appearance, common module settingnya kita biarkan aja, restricted access yang kita setting. Maka di sini saya ingin pastikan bahwa mahasiswa harus melewati dahulu prosedur sebelumnya untuk lanjut ke minggu pertama ini. Maka saya setting activity completion, harus ada aktivitas yang dituntaskannya terlebih dahulu. Apa itu? Yaitu pertama adalah mengupload kontrak kuliah gitu ya. Lalu kemudian apa lagi? Misalnya berikutnya saya bisa tambahkan mereka mendownload kontrak kuliah. Jadi mendownload kontrak kuliah dan menguploadnya. Selesai. Lalu kemudian saya save and return to the course. Nampak di sini ya Pak dan Ibu ya, sudah bertambah fitur persyaratan yang harus diikuti oleh mahasiswa. Oke. Nah, ini cara kita Bapak dan Ibu, ini cara kita dalam memasukkan restricted access tadi ya. Oke, baik. Itu sebagai review dari mata kuliah pertama yang saya bina, yaitu mata kuliah proyek integrasi sistem, yang bisa kita lihat tampilan dashboardnya di sini. Oh ya, mohon maaf, gimana cara memasukkan gambar ini? Nah ini, oke, saya perlihatkan Pak dan Ibu. Maka ini saya berada di settingan mata kuliahnya. Saya setting dulu Pak dan Ibu. Maka settingan awal yang kita lakukan adalah menetapkan tanggal perkuliahan dan jam untuk pertemuan pertama. Sedangkan untuk pertemuan terakhir nggak usah dikalkulate aja nanti, karena apalagi di sistem kita udah ditetapkan dari minggu pertama sampai minggu ke-16, jadi tinggal mengisi. Nah, course image-nya di sini nih Bapak dan Ibu ya. Nah, ini dia. Jadi ini sementara saya hapus dulu Bapak dan Ibu ya. Saya hapus. Oke. Saya simpan dulu. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ini saya refresh. Nah, ini logonya hilang ya. Maka untuk menguploadnya kita pergi ke setting ya, lalu kemudian kita masukkan gambar ya, kita pilih filenya atau bisa langsung dengan mendragnya dari Explorer kita ya. Jadi atau Finder kalau pengguna Mac ya, kita upload ya, kita tunggu proses uploadnya. Oke. Oh sorry, salah mengambil file saya, ternyata yang Photoshop. Oke, saya ambil yang JPEG. Oke, saya upload Bapak dan Ibu ya, sudah selesai. Lalu setelah itu kita atur menjadi course format. Kalau standar bawaan itu custom section. Ya sebenarnya nggak ada masalah ya Bapak dan Ibu. Cuman saya cenderung menggunakan weekly section. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kita udah menetapkan di awal tadi tanggal awalnya tanggal 3 Februari. Jadi kalau kita buat weekly section, meskipun nanti tulisan default dibuat oleh LDTI minggu pertama, kedua dan seterusnya, dia akan menjadi highlight ya, menjadi warna aktif kayak gini. Current week itu akan muncul di bahagian lokasi dari dokumen aktivitas perkuliahan yang berlangsung. Tapi kalau kita bikin custom setting, coba kita
identifikasi minggu aktifnya nggak kelihatan. Makanya saya cenderung untuk memilih course formatnya itu dalam bentuk weekly. Kemudian untuk appearance kita biarkan saja standar file dan upload, nanti Bapak Ibu ambil maksimal dulu aja. Kemudian ini kuncinya satu lagi Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan restricted access tadi. Completion trackingnya harus dijadikan yes. Kenapa? Karena nanti kita akan pinginnya seperti ini. Mahasiswa baru akan bisa lanjut kalau sudah menuntaskan aktivitas sebelumnya. Maka itu akan terekam kalau completion trackingnya kita aktifkan. Nah, kalau sudah demikian Bapak dan Ibu, kita simpan dan kembali. Ini kira-kira review singkat untuk mata kuliah baru yang memang baru saya susun isinya. Lalu kemudian yang kedua, ini contoh untuk mata kuliah yang sudah lengkap semuanya hingga ke 16 minggu. Bapak dan Ibu bisa lihat dari bagian pengantar, minggu pertama ya, lalu kemudian minggu kedua ya sudah berisi semua bahagian-bahagian yang kita sediakan untuk mahasiswa. Nah, sama seperti tadi Bapak dan Ibu, maka minggu pertama itu menjadi pengantar ya bagi kita untuk memperkenalkan mata kuliah ini seperti apa dan lain sebagainya. Baik, ini aktivitas di minggu pertama ya. Saya aktifkan dulu edit modenya ya. Minggu pertama saya ganti dulu Bapak dan Ibu. Lesson 1-nya bukan Introduction to Computer System, tapi Introduction. Oke. Saya buat menjadi Course Introduction. Oke, saya simpan. Sama seperti tadi juga Pak dan Ibu ya, bahwa gambar ini sudah juga merupakan gambar yang sudah kita sediakan, lalu kita save. Nah, ini menjadi memperindah tampilan dari halaman kita gitu ya. Jadi course introduction and case method understanding. Jadi bagian pertama ini mahasiswa belajar tentang bahwa perkuliahan kita dilengkapi dengan case method. Lalu kemudian di introduction sama seperti tadi Bapak dan Ibu ya, saya menjelaskan apa yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Lalu kemudian di learning resources saya menyediakan modulnya dalam format PDF, slide presentasi juga dalam PDF, lalu ada video pendukung. Nah, video pendukung ini saya sediakan tidak dalam bentuk link Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kalau dalam bentuk link, kalau video pendukungnya berasal dari YouTube, maka nanti otomatis mahasiswa akan pindah ke halaman YouTube, lalu kemudian meninggalkan halaman e-learning. Maka ini kita buat dengan menggunakan link embedded dari YouTube-nya. Saya perlihatkan Bapak dan Ibu ya, ini edit settingnya ya. Lalu kemudian untuk kontennya ini dia ya. Dan ini saya ambil dari dengan menggunakan pendekatan embedded di sini. Ini embeddednya ya. Gimana cara memasukkan embedded, nanti akan saya berikan tutorial khusus tentang ini. Sehingga kemudian ketika mahasiswa melihat materi ini, dia nggak keluar dari halaman e-learning. Jadi dia udah berada dalam satu page yang sama. Jadi tinggal kemudian mereka menyaksikan, dan ini harus kita kunci Bapak dan Ibu. Harus kita kunci, mereka wajib menyaksikan video ini, baru bisa ikut dia di learning activity. Nah, learning activity saya sediakan di sini forum diskusi serta tugas literatur review ya. Lalu kemudian di minggu kedua, karena materi lanjutan, baru nanti di minggu kedua ada tes online-nya ya, tes online serta tugas mind mapping. Jadi inilah kira-kira review terhadap konten, struktur konten halaman e-learning ya. Dan struktur ini sebenarnya Bapak dan Ibu udah pernah saya tuangkan bersama dengan teman-teman dari Puskom PTIK ya, waktu itu di tahun 2018 kalau nggak salah. Kami menyusun standar minimum untuk konten e-learning UNP, dan ini adalah saya susun berdasarkan pengalaman saya sebagai tim IT di Spada Indonesia, dan inilah yang saya gunakan untuk seluruh konten e-learning saya, untuk seluruh konten mata kuliah yang saya bina di e-learning.
Oke, Bapak dan Ibu, barangkali itu dulu ya untuk sesi pertama ini sebagai preview. Nanti step by stepnya akan saya lanjutkan di tutorial berikutnya. Yang tutorial berikutnya itu adalah bagaimana membangun mata kuliah kita dari import dari mata kuliah yang ada di e-learning yang sebelumnya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menyusun mata kuliah yang memang dari nol gitu. Baik, terima kasih. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya.